Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks, dan yang saya hormati rekan-rekan kelas reguler C beserta pemirsa yang berbahagia. Di video kali ini kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Dela Maharani dengan NIM A1B1201106 dan rekan saya Dimas Erdiansyah dengan NIM A1B1201111 secara bergantian akan menjelaskan materi tentang analisis rancangan pembelajaran bahasa Indonesia berorientasi HOTS dengan menggunakan format penilaian RPP. Baiklah, kepada Saudara Dimas saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dela. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Resnick tahun 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini sering digunakan untuk mengacu pada proses tingkat tinggi menurut taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Keterampilan tingkat rendah dalam proses pembelajaran yang mencakup mengingat atau remembering, memahami understanding, dan menerapkan atau applying. Dan 2. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dipicu oleh 4 kondisi, yaitu 1. Membuat situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. 2. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. 3. Memahami pandangan yang telah bergeser di unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Dan 4. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ariana dan kawan-kawan 2018. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak memandang level kompetensi dasar atau KD. Apakah KD-nya berada pada tingkat C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. 1. Tabel proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Proses kognitif yaitu terdapat berapa atau loads mengingat,
memahami, menerapkan, atau mengaplikasikan. Definisinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Selanjutnya proses kognitif C4, C5, C6. Ada beberapa itu: menganalisis, menilai atau mengevaluasi, mengkreasi atau mencipta. Definisinya memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Anderson dan Cadwalladr melakukan taksonomi yang direvisi menjadi rangkaian proses-proses menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan seperti 1. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang simbol yang menyampaikan atau informasi penting. Sebagian besar, pengetahuan faktual muncul pada level abstrak yang relatif rendah. 2. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. 3. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan yang mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar pada melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. 4. Pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Perkembangan para peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri, sama halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum. Dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar lebih baik. Jailani dan kawan-kawan mengutip dari Anderson, LW, dan Cadwalladr, DR, menjelaskan pengkategorian Hodge yang lebih modern tidak lagi hanya melibatkan suatu dimensi atau dimensi proses kognitif saja, tetapi Hodge merupakan irisan antara 3 komponen dimensi proses kognitif teratas, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, dan 3 komponen dimensi pengetahuan tertinggi, yaitu konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sehingga dalam perumusan indikator pembelajaran di luar irisan tersebut dalam taksonomi, belum revisi tidak dapat dianggap sebagai Hodge. Sebagai contoh, indikator pembelajaran yang membuat proses kognitif mengevaluasi, memeriksa, atau mengkritisi, tetapi pada dimensi pengetahuan berada pada level faktual atau penggunaan lambang, simbol, notasi, bukan merupakan indikator dari Hodge. Ranah efektif. Hall dan Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu subjek dalam kegiatan pembelajaran, dan membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu pada tabel di bawah. Proses afektif ada 5, yaitu penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, karakterisasi. Definisinya semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik.
Yang kedua, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga, memberi nilai penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Yang keempat, konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang kelima, keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya, ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpresif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical dan creative thinking. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif, di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Fisher tahun 2009. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Baiklah, pada tabel elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis atau disingkat Frisco, terdapat elemen yaitu fokus dengan definisi mengidentifikasi masalah dengan baik, reason, alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan, inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Situation, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Overview adalah pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Materi selanjutnya yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving ini diperlukan dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara individu akan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Maurtos, Okamoto, dan Ray, ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu 1. Menentukan masalah, mendefinisikan masalah, menjelaskan masalah, menentukan kebutuhan, dan informasi yang harus diketahui sebelum digunakan untuk mendefinisikan masalah sehingga menjadi lebih detail, dan mempersiapkan kriteria untuk menentukan hasil pembahasan dari masalah yang dihadapi. 2. Mengeksplorasi masalah, menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi dan menyatakan hipotesis yang terkait dengan masalah. 3. Merencanakan solusi, peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori prinsip dan pendekatan yang sesuai dengan masalah, dan menentukan informasi untuk menemukan solusi. 4. Melaksanakan rencana. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. 5. Memeriksa solusi, mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang keenam, mengevaluasi. Pada langkah ini, solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi dan mengomunikasikan solusi yang telah dibuat. Materi selanjutnya yaitu
Kompetensi keterampilan 4 sensory skills yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Pembelajaran abad 21 menggunakan istilah yang dikenal sebagai 4 sensory skills, yaitu 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21, keterampilan yang sangat penting dan diperlukan untuk pendidikan abad ke-21. Framework sensory skill yaitu creative thinking and innovation. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Critical thinking dan problem solving. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, communication. Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Collaboration. Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Baiklah, selanjutnya merupakan analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. RPP ini merupakan RPP untuk kelas 2 SMA atau kelas 11 tentang materi pokoknya teks proposal. Dapat dilihat kompetensi intinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada kompetensi dasar 3.12 menemukan informasi penting yang ada dalam proposal, kegiatan, atau penelitian yang dibaca. Kata kerja menemukan merupakan C6 dalam taksonomi Bloom sehingga kata kerja itu sudah termasuk HOTS. Indikatornya 3.12.1 menemukan informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal. Kata kerjanya sudah termasuk C6. Dan 3.12.2 menganalisis bagian-bagian penting dalam proposal. Kata kerjanya sudah termasuk C4 sehingga indikator pada kompetensi dasar 3.12 ini sudah termasuk kategori HOTS. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menemukan informasi untuk dikembangkan menjadi proposal, sehingga kata kerjanya sudah termasuk C6. Berikutnya, yang kedua, menganalisis bagian penting yang ada dalam proposal dengan kritis, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran, sudah termasuk C4, sehingga tujuan pembelajarannya sudah termasuk ke dalam kategori HOTS. Untuk materi, yang pertama yaitu proposal, isi proposal, informasi dalam proposal, unsur-unsur proposal. Untuk kompetensi inti 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya itu 4.12, menyusun informasi dalam proposal secara konkret dan abstrak. Kata kerja pada kompetensi 4.12 sudah termasuk HOTS karena kata kerja menyusun termasuk dalam taksonomi Bloom C6. Untuk indikator 4.12.1 menyusun informasi dalam proposal kegiatan secara konkret dan abstrak. Kata kerjanya termasuk C6 dan 4.12.2 menampilkan informasi dalam proposal penelitian secara lisan supaya lebih efektif. Kata kerjanya termasuk C6. Sehingga untuk indikator pada KD 4.12 sudah termasuk HOTS. Untuk tujuan pembelajaran pada KD 4.12 itu menyusun informasi dalam proposal kegiatan secara konkret dan abstrak. Kata kerjanya sudah termasuk C6 dan menampilkan informasi dalam proposal penelitian secara lisan. Dan kata kerjanya pun sudah masuk C6, sehingga untuk tujuan pembelajaran sudah termasuk dalam kategori HOTS. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran dengan model problem-based learning.
Pertama, peserta didik secara berkelompok menganalisis teks proposal. Kata kerja menganalisis termasuk dalam kategori C4. Yang kedua, peserta didik menemukan informasi penting dalam proposal. Kata kerja menemukan termasuk dalam kategori C6. Yang ketiga, peserta didik merumuskan permasalahan berkaitan dengan kelengkapan isi teks proposal. Kata kerja merumuskan termasuk dalam kategori C6. Yang keempat, peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing pendidik bekerja sama dalam kelompok secara kritis, menelaah isi proposal untuk menyelesaikan permasalahan. Kata kerja menelaah termasuk dalam C4. Yang kelima, peserta didik bekerja sama dalam kelompok menyusun hasil telaah isi proposal. Kata kerja menyusun termasuk dalam C4. Selanjutnya, peserta didik menampilkan dalam bentuk presentasi yang ditanggapi oleh kelompok lain. Kata kerja menampilkan termasuk kategori C6. Yang ketujuh, peserta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan menelaah isi proposal dan menyusun isi teks proposal yang telah mereka lakukan. Sehingga dalam langkah pembelajarannya pun termasuk dalam kategori yang sudah HOTS. Untuk alokasi waktunya 4 kali 45 menit. Selanjutnya, media, alat, dan bahan pembelajaran. Yang pertama, proposal kegiatan atau proposal penelitian. Yang kedua, worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, penggaris, spidol, dan papan tulis, laptop dan infokus, buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Untuk sumber belajar, Kosasi 2014, jenis-jenis teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, SMA, MA, SMK, Bandung Yerama Widya. Yang kedua, Suherli dan kawan-kawan 2017, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Yang tiga, Suherli dan kawan-kawan, buku guru Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari RPP Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 pada materi teks proposal dari KD 3.12 dan 4.12, pada indikator pembelajaran sudah memuat unsur HOTS karena kata kerja operasionalnya berada pada C4 sampai dengan C6. Contohnya seperti kata menganalisis berada pada C4, menemukan pada C6, menyusun pada C6, dan menampilkan pada kategori C6. Untuk unsur first century skills, terdapat pada langkah-langkah pembelajaran di mana siswa ditugaskan secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Hal itu juga sesuai dengan metode pembelajarannya, yaitu problem-based learning, di mana siswa harus menyelesaikan sebuah permasalahan. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan kelas reguler C dan para pemirsa yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.